Kitab Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menundukkan para jin dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, Nabiullah Sulaiman memiliki kitab. Kitab itu ditulis oleh Asif bin Barkhiyah, salah satu panglima perang perdana menterinya Nabiullah Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Kitab Nabiullah Sulaiman itulah berisi berbagai macam doa-doa zikir, mantra-mantra lah dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, mantra-mantra. Tetapi tatkala Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat, meninggal dunia, kitab itu disembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian dipagari gaib. Kitab tersebut dipagar gaib. Tidak ada satu jin pun yang mampu mendekati singgasana Nabi Sulaiman. Tetapi namanya jin, setan, iblis itu lebih pintar. Mereka menggoda manusia. Manusia digoda. Iblis dan jin, setan itu menyamar, menjelma sebagai manusia, kemudian menggoda manusia. Manusia digoda agar membongkar singgasana Nabi Sulaiman. Mengapa mereka harus menggunakan manusia? Ya, karena memang iblis, jin dan setan-setan itu mau mendekati singgasana Nabi Sulaiman tidak mampu, tidak kuat, karena ada bakar gaib yang cahayanya berkilau-kilau. Oleh sebab itulah jin, setan dan iblis laknatullah alaih menggoda manusia. Kemudian manusianya tergoda, akhirnya membongkar singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian setelah singgasana itu terbongkar, ternyata benar di bawah kursi, di bawah singgasana itu ada peti yang berisi kitab-kitabnya Nabi Sulaiman. Kemudian iblis laknatullah alaih beserta jin dan setan-setan itu segera merebut kitab itu dari manusia-manusia yang memang tergoda oleh godaan setan, oleh godaan iblis. Setelah iblis mampu merebut kitab itu dari tangan manusia, kemudian iblis dan bala tentaranya pergi membawa kitab itu. Kemudian kitab itu disisipi mantra-mantra oleh iblis. Iblis laknatullah alaih menyisipi mantra-mantra di dalam setiap barisnya kitab Nabiullah Sulaiman yang telah ditulis oleh Asif bin Barkhiyah. Kemudian kitab itu disebar-sebarkan, dipelajari di kalangan Bani Israel, dan dipelajari di kalangan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Kemudian sampailah kepada para sahabat Nabi dan para tabi'in. Tetapi para sahabat Nabi dan para tabi'in paham mana mantra-mantra yang disyariatkan, mana mantra-mantra yang buatan iblis laknatullah alaih, karena memang sangat sulit sekali membedakannya kecuali oleh orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu agamanya. Oleh sebab itulah sengaja video ini kami buat untuk memberikan peringatan dan sekaligus nasrul ilmi, menyebarkan ilmu Islam, bahwa kitabnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu benar adanya, nyata adanya. Hanya saja yang asli itu sudah sulit sekali didapati, karena kitabnya Nabiullah Sulaiman sudah dicuri oleh iblis dan bala tentaranya, kemudian dicoret-coret, ditambah-tambah dengan mantra-mantra yang kelihatannya nyebut nama Allah, kelihatannya masyru', tetapi isinya syirik. Ibaratnya gini, 100-nya itu baik, ya 100 baik, satu saja yang syirik, maka seluruh amal yang 100 itu hilang, terhapus. Inilah pinternya iblis. Jadi ditulis nih doa sampai taruhlah 100, ditambah 1 kesyirikan, syirik jadinya hilang.
hilang semua keampuhan yang masyru', yang keaslian yang disyariatkan oleh agama Islam. Kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran ayat yang ke-102. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mengikuti oleh mereka para dukun, para tukang kahin, para tukang sihir, al-arraf, bahkan para dukun-dukun di dalam agama Islam. Dukun tetapi berbaju ustadz begitu, berbaju kiai. Dukun tetapi bajunya ustadz kiai. Ya ini. Pada sesuatu tatslu yang membaca asyayatinu oleh para setan-setan. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaannya Nabi Sulaiman, yaitu di singgasananya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah kafir oleh Nabi Sulaiman, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Para setan itu yu'allimuna an-nas, mereka mengajarkan manusia as-sihra, pada sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka mengajarkan apa saja yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, wujudnya Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah Harut Marut itu mengajarkan seorang pun sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kufur. Fayata'allamuna minha ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lalu para manusia itu mempelajari sihir dari Babil, dari Harut wa Marut, sesuatu yang bisa mencerai beraikan dengan sesuatu itu, bainal mar'i, di antara seseorang, wa zawji, dan di antara istrinya. Coba, sihir ini memang luar biasa, bisa mencerai beraikan rumah tangga. Bahkan bisa memelet mengguna-guna orang yang belum apa-apanya, dipelet, diguna-guna agar kelepek-lepek. Dan ini ternyata banyak sekali bergentayangan di dunia per-YouTubean. Banyak sekali kami lihat, Masya Allah, itu kan mantra-mantra yang ditulis oleh iblis laknatullah alaih, yang kelihatannya islami tetapi menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka mampu memberikan kerusakan dari seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi segala sesuatu itu dapat izin Allah, tetapi tidak semuanya mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik dilakukan oleh iblis, oleh jin, oleh setan, oleh demit, oleh genderuwo, oleh tukang sihir, oleh para dukun-dukun yang memang kelihatannya seperti ustadz, semuanya itu keampuhan, keanjuran, kemanjuran, keampuhan, mantra-mantra mereka itu dapat izinnya Allah. Dapat izinnya Allah. Iblis mensihir orang diizini oleh Allah, tetapi tidak dapat ridhonya Allah. Oleh sebab itulah mari kita mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari doa-doa dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam channel Al-Mu'allim Center sudah lengkap, tinggal memilih. Mudah-mudahan kita ini doanya selain diizini oleh Allah juga diridhoi oleh Allah. Jangan sampai seperti iblis, seperti orang-orang kafir itu, yang segala permintaan dan doanya makbul, manjur, mustajab, ya, ampuh, tetapi hanya dapat izin Allah, tidak dapat ridho. Oleh sebab itu sekali lagi berhati-hatilah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.